Surat Al-Hasyr ayat 1 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman yang maha kasih sayang terhadap semua makhluk ketika di dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang mukmin yang husnul khotimah kelak di akhirat. Sabbaha telah bertasbih lillahi kepada Allah apa ma fis samawati, apa-apapun yang ada semesta langit, wa ma fil ardi, dan apa-apapun yang ada di semesta bumi. Wa huwa dia Allah iku al-aziz maha perkasa, al-hakim lagi maha bijaksana. Huwa utawi Allah iku alladzi akhraja yang mengeluarkan alladzina kafaru orang-orang yang kafir, orang-orang kafir Yahudi dari Bani Nadir saat itu, min ahlil kitabi dari ahli kitab, min tiarihim dari rumah-rumah mereka. Bani Nadir itu di Madinah. Li awalil khasr pada awal pengusiran ke Syam. Magnantum tidaklah kalian menyangka ayakhruju mereka akan keluar, wadhannu dan mereka menyangka annakum bahwa mereka mani'atuhum dapat mencegah mereka, khusunuhum benteng-benteng mereka, minallahi dari siksa Allah. Fatahumullah maka Allah datang kepada mereka dengan siksa. Min haitsu lam yahtasibu dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa qadzafa dan Allah melontarkan fi qulubihim di dalam hati mereka ar-ruba ketakutan. Ini pada waktu itu karena membunuh Ka'ab bin Ashraf. Yukhribu mereka rusak, mereka atau menghancurkan buyutahum rumah-rumah mereka, bi'aidikum dengan tangan-tangan mereka, wa aidil mu'minina dan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Fa'tabiru maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, ya ulil absor wahai orang-orang yang pandang mempunyai akal atau yang mempunyai pandangan, yang mempunyai akal. Ayat 1 sampai 2 ini asbabun nuzulnya diriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, perang atas Bani Nadir, sekelompok Yahudi yang ada di Madinah, terjadi 6 bulan setelah perang Badar. Mereka kemudian dikepung oleh Nabi SAW beserta sahabatnya hingga akhirnya mereka diusir. Mereka diperbolehkan membawa barang-barang berharga mereka dengan unta, tapi tidak diperbolehkan membawa senjata atau pedang. Lalu turunlah 2 ayat yang telah kita bacakan, yakni sabbaha lillahi ma fis samawati sampai fa'tabiru ya ulil absor. Ini enggak jadi pelajaran. Deknen rumangsa wis kuat Bani Nadir ini, senjata lengkap. Dia sombong, ora mungkin bisa untuk mengalahkan. Nah, ini tapi akhirnya dia bertekuk lutut karena apa? Ini tadi. Jadi wa qadha fi qulubihim ru'ba, Allah melontarkan fi qulubihim di hati-hati mereka, dilontarkan bahwa ar-ru'ba ketakutan. Jadi dia takut.
Karena takut itu dia yukhribuna, mereka merusak, menghancurkan buyutahum, rumahnya sendiri. Rumah-rumah mereka dihancurkan mengko ben iso dinggoni wong sing beriman, wong sing dadi malah dirusak. Ditambah dibantu aidil mukminin, orang mukmin pun ikut merusaknya. Ini karena jadi orang-orang yang tidak beriman seperti sekarang yang terjadi di Palestina, itu orang-orang Israel itu nembak, tapi malah kena awake balik, ditembak di balik. Karena apa? Itu malaikat. Dibantu Allah oleh malaikat. Jadi pasukan putih-putih ditembak, ngentekke nganti yang granat, ngentekke bom, ngentekke macam-macam, ning malah ora mati, malah kaya-kaya metu sulake kembali kepada sing nembak. Ini terjadi. Ini Allah kalau ini sudah tidak asing kepada orang Islam. Ketika perang Badar pun begitu. Hanya ratusan orang mengalahkan ribuan. Ini Allah membantu menurunkan kemenangan bagi orang-orang yang beriman menegakkan kalimat Allah. Itu asbabun nuzulnya. Walaula angkataballah, dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan alaihim atas mereka aljala pengusiran, la'adzabahum, pasti Allah mengazab dengan membinasakan mereka fid dunya, di dunia. Ini sudah terbukti pada yang lalu, kepada nabi-nabi yang lalu, kaumnya yang bangkang menentang kepada Rasul dan Allah dihancur leburkan. Nabi Nuh dengan tenggelam kerem di tempatnya sendiri, dudu segoro kok iso ngeremke. Kemudian Nabi kaum Samud, begitu pula kaum Fir'aun, kaum Nabi Ibrahim. Ini semuanya sudah menjadi bukti. Kalau toh itu tidak diusir, Allah menetapkan untuk diusir dari kampung halamannya, pasti akan dirusak seperti tahun-tahun yang lalu, kaum-kaum yang telah lalu. Laula kata angkataballahu alaihim aljala'a la'adzabahum fid dunya. Walakum, dan bagi mereka bil akhirati, di akhirat kelak apa adzabun nar, siksa yang api neraka, siksa neraka. Zalika, yang demikian itu, bi annakum, karena sesungguhnya mereka iku syakullah, menentang kepada Allah wa rasulahu, dan utusan Allah. Jadi itu adalah disebabkan karena akibat olah tingkah sendiri, yakni durhaka kepada Allah. Kalau sekarang darul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan di muka bumi maupun di lautan itu akibat olah tingkah dari manusia sendiri. Jadi Allah itu tidak akan menganiaya, itu adalah akibat olah tingkahnya sendiri. Begitu pula kita. Kalau kita ini mendapatkan musibah, itu juga karena olah tingkah sendiri yang pertama. Yang kedua, itu menguji kepada kita ketaatan keimanan kita. Nih, diuji. Tujuannya apa? Supaya kembali kepada yang lurus. Jadi karena kasih sayang Allah. Bukan karena Allah benci, tapi kasih sayang. Dikai ujian, kembali lagi kepada jalan yang benar. Wa mayusakillah, siapa yang menentang Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku syadidul iqab, sangat berat siksanya, sangat keras hukumannya. Makototum, apa yang kalian kaum muslimin potong atau tebang, min linatin, dari pohon kurma, au taraktumuha, atau kalian membiarkannya qaimatan, berdiri, ngala usuliha, atas akar-akarnya, fa biidnillahi, maka itu karena izin Allah, wal yukhziya, dan izin itu untuk membinasakan atau menghinakan
al-fasikina, orang-orang yang fasik. Nah, ayat 5 ini asbabun nuzulnya, Ibnu Umar menjelaskan bahwa Rasul Muhammad SAW membakar dan menebang perkebunan kurma milik Bani Nadir yang bernama Al-Buwairah. Lalu turunlah ayat ini. Yani hadis riwayat Imam Bukhari. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah ngala usuliha fa bi'idnillah wal yukhzal fasikin. Ini diobong, dirusak kok malah tetap nancap. Itu adalah izin atau memang kehendak Allah. Kaya ngono tujuannya apa? Jadi dirusak dhewe ning kenyataan masih tetap tujuannya liyukhzal fasikin, yaitu untuk menghinakan orang-orang yang fasik. Wa ma afa Allah, dan apa atau harta yang Allah berikan ala rasulihi kepada rasulnya minkum dari mereka Bani Nadir. Jadi punyaan Bani Nadir arep ditinggalkan dirusak ning ora iso mati. Kuwi kanggo apa? Ma'afa Allah, kaya ngono ki Allah mus menakdirkan harta itu akan diberikan ala rasul kepada utusannya. Minkum dari Bani Nadir. Fama aujabtum alaih, maka untuk mendapatkannya kamu tidak memerlukan min khailin dari kuda, wala rikabin dan dari tidak pula dari unta. Walakinnallaha, akan tapi Allah iku yusallitu memberikan kekuasaan rusulahu kepada rasul-rasulnya ala mayyasya terhadap siapapun yang dikehendaki. Nah, kalau Allah menghendaki, wallahu dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun maha kuasa. Maka sifatnya Allah ini wajibnya 20, mukhalnya 20, kemudian sifat penangnya 1, mampu membuat apapun yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa untuk menghalang-halangi. Nanti ma'afa Allah, apapun yang Allah berikan kepada Rasul min al-qura, ngala rasuli kepada rasulnya min ahlil qura, dari penduduk negeri Safa. Qura ini negeri yang pada waktu itu yaitu termasuk Safa, Safro, Wadi, Qura dan Yambu. Itu neng kulon kauman kono. Anu ngarap karena jadi ora paham. Ini yang keterangannya Qura yang dimaksud itu kampung ini, kampung ini, kampung ini. Falillah, maka untuk Allah, walir rasuli dan untuk rasul, walidil kurba dan untuk sanak kerabat. Jadi yang pada itu kurba itu adalah untuk kerabat Nabi Bani Hasyim lan Bani Muthalib. Ini dimaksud lidil kurba, sanak kerabat yang dimaksud itu. Wal yatama dan 1/5 untuk anak-anak yatim. Wal masakin 1/5 untuk para orang-orang miskin. Wabni sabil 1/5 untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi harta peninggalan yang diberikan Allah itu didum untuk kerabat, 1/5 untuk kerabat Nabi Bani Hasyim dan Bani Muthalib, 1/5 untuk yatim, 1/5 untuk masakin, 1/5 untuk ibnu sabil. Kaila yakuna, agar tidak menjadi dulatan harta beredar bainal agniya di antara orang-orang kaya minkum di antara kalian. Wa ma atakumur rasulu, dan apapun yang
datang yang telah Rasul berikan kepada kalian, fakhuduhu maka kalian ambil. Wa ma nahakum dan apapun yang Rasul larang untuk kalian nganhu darinya, fantahu maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Wattaqullah dan takwalah kalian kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah iku syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Lil fuqara bagi harta rampasan itu juga lil fuqara untuk orang-orang fakir, al muhajirina orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Alladzina ukhriju yang mereka diusir min diarikum dari rumah-rumah mereka, wa amwalikum dan harta mereka, yabtaghuna mereka hanya mencari fadla minallah kurnia dari Allah, waridwanan dan keridhaan Allah, wa yang suruna lan Allah menolong mereka menolong Allah kagama Allah, wa rasulahu dan rasulnya. Ulaika mereka itu humus shadiqun adalah orang-orang yang benar beriman. Itu golongan muhajirin dan golongan ansor. Muhajirin itu sahabat Mekah yang ikut pindah Nabi ke Madinah, itu namanya muhajirin. Karena di Mekah sudah diintimidasi, harta kekayaannya ditinggal, maka datang ke Madinah, disambut dengan senang hati orang-orang Madinah. Sahabat Nabi yang menyambut kedatangan orang-orang Mekah ke Madinah itu dinamakan sahabat Ansor. Nih. Nih, orang-orang yang seperti itu adalah humus shadiqun, benar-benar orang yang beriman. Lah, ayat 9 ini asbabun nuzulnya dari Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa suatu hari seorang mendatangi Rasul Muhammad SAW dan berkata, Rasul Muhammad SAW, aku kelaparan. Rasul pun menanyakan persediaan makanan kepada para istri-istri beliau. Namun mereka memberitahu bahwa tak ada makanan sama sekali. Lalu Rasul Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, semoga Allah merahmati siapapun di antara kalian yang mau menjamu malam ini. Aku yang akan menjamunya, ya Rasul, kata seorang sahabat Ansor. Ia pun pulang dan berkata kepada istrinya, sungguh makanan kepada tamu Rasul Muhammad SAW ini, demi Allah, makanan ini hanya cukup untuk anak-anak kita. Jawab istrinya, jika anak kita lapar, tidurkanlah mereka dan padamkanlah lampu. Biarkan kita menahan lapar pada malam ini. Pesan sahabat tadi, si istri pun melakukan pesan suaminya itu. Atas peristiwa itu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitulah kesetiaan orang-orang Ansor. Jadi sahabat Muhajirin waktu hijrah merasa kelaparan, orang lapar. Nah, akhirnya diumumkan, tanya kepada istrinya, tidak ada makanan. Belas, memang betul. Terus akhirnya menanyakan siapakah yang mau menjamu sahabat-sahabat pada malam ini. Ada salah satu sahabat burung kompromi karo garwane wae nyanggupi. Nah, mandang Bali ternyata makanan yang tersedia itu hanya untuk anak-anaknya. Akhirnya
anake kon nurokke